siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkomsah dari SMA Negeri 1 Doro, CGP Angkatan 9. Di sini saya akan melakukan tugas saya, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching akademik, supervisi akademik. Di sini kami nanti akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang nanti kami lakukan ada 3 orang, yaitu teman saya Bapak Wijo, Siswoyo Puji Prasetyo, kemudian Bapak Rudi. Kami nanti akan melakukan tugas masing-masing, ada yang menjadi observer, kemudian ada yang menjadi coachingnya, kemudian ada yang menjadi coachnya. Bapak Ibu semuanya, guru hebat di Indonesia, marilah saksikan dari kegiatan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan atau yang ingin saya inginkan itu ada perubahan dalam metode Pak, atau model dan media pembelajarannya yang lebih variatif, yang lebih kekinian ya. Misalkan dengan metode yang sekarang ini Pak, yang lagi marak, seperti aplikasi pembelajaran Quizzes, atau tidak jauh-jauh dari dengan PowerPoint lah, seperti itu Pak. Itu kayaknya cukup bagus, walaupun sudah tertinggal jauh, tapi bagi saya dan rekan-rekan ini sesuatu yang baru Pak. Kemudian ada pengintegrasian penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti itu Pak. Baiklah, jadi intinya itu yang diinginkan dari rekan-rekan guru ya, itu untuk penyampaian materinya lebih bisa bervariatif lagi gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya ya, untuk kondisi saat ini yang idealnya yang ada di sekolah itu kan ya, artinya kan di level 1 sampai 10 gitu ya Pak. Nah, kira-kira kondisi pada saat ini yang ada di sekolah itu berada di level berapa gitu Pak? Menurut saya ini sepertinya di level 5 sih Pak, karena di sekolah juga masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu, yang tadi saya sebutkan, masih konvensional. Baiklah, jadi kondisi pada saat ini yaitu masih di antara level 5 gitu ya Pak. Nah, untuk saat ini kira-kira ya yang diinginkan dari Pak Wijo itu adanya perubahan. Nah, kiranya itu kan tentunya ingin ada peningkatan dari level 5 itu. Nah, yang diinginkan selanjutnya perubahan kedepannya itu di kisaran di level berapa gitu ya Bapak? Yang penting ada
peningkatan Pak. Iya, jadi kalau saat ini di level 5 ya bisa naik sedikit lah, kisaran di level 7 gitu Pak. Kayaknya itu sudah cukup baik Pak, mengingat juga masih banyak guru-guru senior di sekolah. Baik, jadi Pak Dwijo sendiri menginginkan itu ada perubahan level dari yang tadinya masih di level 5 menjadi level 7. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut ya, itu tentunya butuh proses ya Bapak ya. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak? Apakah mungkin pada saat ini punya gambaran ide, gagasan, terobosan, ataupun sudah punya rencana mau berbuat apa sih yang akan dilakukan ya untuk bisa mengajak rekan-rekan guru ya di sekolah itu bisa berubah gitu loh Pak. Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan Pak untuk rencananya atau idenya Pak. Apa mungkin saya akan membuat semacam pendampingan gitu ya Pak, atau dengan mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara bergilir Pak. Mungkin seperti itu Pak yang akan saya lakukan. Baiklah, jadi Pak Dwijo sendiri punya rencana ini akan mengadakan kegiatan mentoring ya, ataupun itu kegiatan pendampingan individu pada rekan-rekan. Nah, mungkin adakah strategi lain ya selain kedua kegiatan tersebut Pak, di antaranya mentoring dan pendampingan tadi yang sudah disebutkan. Nah, iya, saya itu sebagai guru biasa tidak berani Pak untuk melangkah lebih lanjut tanpa ada izin. Jadi saya nanti terlebih dahulu konsultasi Pak sama pimpinan sama kepala sekolah, minta izin dan lain sebagainya. Yang jelas nanti akan saya sampaikan bahwa saya ingin membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah Pak kepada rekan-rekan. Baiklah, jadi pilihannya itu jatuh di dua pilihan tadi ya Bapak ya, mau melakukan mentoring ataupun pendampingan secara individu ataupun pendampingan secara individu pada teman-teman guru. Nah, terus dari Pak Dwijo sendiri ini mau berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop ataupun pelatihan. Nah, kiranya di antara kedua kegiatan tersebut itu yang nyaman bagi rekan-rekan guru bisa mengikuti kegiatan yang mana gitu, dirasa yang paling nyaman gitu loh Pak. Sepertinya untuk saat ini Pak, saya metode mentoring terlebih dahulu Pak. Saya rasa ini lebih tepat digunakan karena mengingat banyak kondisi ini, kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop, dan juga kalau workshop itu juga membutuhkan biaya yang lebih banyak serta membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan Pak. Jadi saya nanti akan memilih mentoring terlebih dahulu. Baiklah, jadi intinya dari pembicaraan ini ya, dari Pak Dwijo sendiri
lebih memilih untuk melakukan metode mentoring ya, bila dibandingkan dengan kegiatan workshop. Baik, untuk kegiatan mentoring ini kira-kira kapan yang akan direncanakan dari Pak Wijo gitu? Mungkin secepatnya ya Pak, saya rencanakan minggu depan Pak kayaknya saya akan memulai mentoring secara bergilir kepada teman-teman. Baiklah, berarti rencana dari Pak Wijo akan melakukan kegiatan mentoring minggu depan. Nah, adakah yang nanti akan bisa membantu Pak Wijo dalam pelaksanaan kegiatan mentoring tersebut gitu Bapak? Ya, sudah saya pikirkan nih Pak, untuk kegiatan tersebut paling tidak sudah ada 2 rekan nanti Pak yang saya tunjuk untuk membantu ataupun saya ajak untuk kolaborasi Pak. Ada Pak Faid dan juga Bu Arini untuk bisa membantu dan berkolaborasi. Baik sekali itu Pak. Artinya Pak Wijo akan melakukan kolaborasi ya, ataupun mengajak guru yang lain untuk bisa berpraktek baik gitu ya Pak, untuk dalam hal kegiatan mentoring tersebut di sekolah ya. Benar sekali Pak. Saya akan berkolaborasi dengan 2 rekan guru tersebut untuk membantu saya melaksanakan mentoring. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar Pak harapannya. Baiklah Pak Wijo, kita sudah di akhir dari perbincangan hari ini, mungkin kita cukupkan ya, dan saya tidak sabar lagi untuk bisa mendengarkan ataupun mendapat informasi atau cerita dari Pak Wijo ya, setelah melakukan kegiatan mentoring tersebut gitu Bapak. Semoga ini ada hasil yang baik ya dalam hal perubahan. Tapi mudah-mudahan ini yang dilakukan Pak Wijo ya ini bisa berhasil gitu Pak, dan bisa membawa manfaat di kemudian hari ya, akhirnya bisa terlaksana ya untuk pembelajaran lebih baik lagi gitu ya Pak. Jadi selama perbincangan kita ini, saya banyak mendapatkan pencerahan nih dari Pak Ohimin ya, sehingga banyak gambaran, ide dan rencana tentang bagaimana cara untuk membantu guru saya di sekolah Pak, untuk mengubah proses pembelajaran kami ya yang tadinya konvensional menjadi variatif dengan menggunakan kemajuan iptek teknologi yang modern ini. Dan juga tadi saya akan mencoba dengan mengawali metode mentoring Pak yang sudah saya sampaikan. Ini saya terima kasih sekali sama Pak Mimin sudah meluangkan waktu untuk berkenan memberikan coaching kepada saya. Baik, sama-sama Pak Wijo. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, bisa ngobrol lagi, bisa sharing lagi ya, untuk di kemudian hari tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Wijo. Terima kasih banyak. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mimin ya. Pak Wijo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ohimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Omsa. Alhamdulillah ya Pak ya, benar sudah melakukan coaching ya dengan lancar, sudah sesuai dengan diterapkan ya, yang sesuai dengan alurnya ini ya, terutama ini ya. Tadi saat sebelum melakukan coaching ya, sempat saya
menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Pak. Kemudian dari indikator itu ketercapaiannya yang diinginkan Pak Mimin tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Mimin terkait dengan Baik, alhamdulillah Bu Omsa. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan Pak Dwijo, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai di kemudian hari ya, akhirnya bisa terlaksana ya, untuk pembelajaran lebih baik lagi gitu ya Pak. Jadi selama perbincangan kita ini, wah, saya banyak mendapatkan pencerahan nih dari Pak Mimin ya, sehingga banyak gambaran, ide dan rencana tentang bagaimana cara untuk membantu guru saya di sekolah Pak untuk mengubah proses pembelajaran kami ya yang tadinya konvensional menjadi variatif dengan menggunakan kemajuan iptek teknologi yang modern ini. Dan juga tadi saya akan mencoba dengan mengawali metode mentoring Pak yang sudah saya sampaikan. Ini saya terima kasih sekali sama Pak Mimin sudah meluangkan waktu untuk berkenan memberikan coaching kepada saya. Baik, sama-sama Pak Dwijo. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, bisa ngobrol lagi, bisa sharing lagi ya, untuk di kemudian hari tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Dwijo. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak kasih Mimin, ya. Pak Dwijo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Omsa. Alhamdulillah ya Pak ya, benar sudah melakukan coaching ya dengan lancar, sudah sesuai dengan diterapkan ya, yang sesuai dengan alurnya ini ya, terutama ini ya. Tadi saat sebelum melakukan coaching ya, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Pak. Kemudian dari indikator itu ketercapaiannya yang diinginkan Pak Mimin tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Mimin terkait dengan Baik, alhamdulillah Bu Omsa. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan Pak Dwijo, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita gitu Ibu. Saya sudah menanyakan tujuan ya, sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Kosi tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta Kosi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Itu Ibu kira-kira. berarti menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus ya Pak ya, sudah bagus sekali yang sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur. Kemudian kita tadi manakala Pak Mimin ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching nih ya Pak ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya Pak ya. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching pertama itu ya, itu yang penting ya Pak ya. Selamat ya Pak, karena sudah melakukan dengan baik ya, sesuai dengan alurnya, sesuai dengan langkah-langkah
setelahnya ini ya Pak ya, sebelum kita akhiri saya ada pertanyaan ini Pak. Ya. Satu lagi ya Pak ya, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan? Baiklah Bu, terkait dengan kompetensi apa yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, ini tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi ataupun ya ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci tentunya yang disampaikan dari Kosi ini, sehingga saya dapat memberi informasi Bu, menggali informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan Kosi dalam menemukan solusi ya atas permasalahan yang dihadapi dari Kosi tersebut gitu Ibu. Luar biasa sekali ya. Baik Pak, ini ya dengan memang sudah cukup matang ini Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu. Iya. Proses belajar Bu. Iya. Ya, tadi sudah menerapkan alur kita ya Pak ya. Itu sudah luar biasa sekali nih Pak. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Rohimi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Karena saya lihat tadi responnya itu sudah bisa menyampaikan sesuai apa yang diharapkan. Nah, ini sudah luar biasa sekali. Apalagi Pak Rohim itu ingin lebih menggali ya informasinya, semoga nanti ke depannya ini ya Pak ya, dengan itu lebih baik lagi. Apa yang dengan harapkan itu semoga kita itu bisa sharing ya dan ngobrol ini lebih mendalam ya, pengalaman di lain kesempatan. Saya cukup dari sekiranya cukup dari saya ya, semoga pengalaman kemudian apa yang dengan katakan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Omsa, semoga bisa bermanfaat. Kurang-kurang Di kemudian hari ya, akhirnya bisa terlaksana ya untuk pembelajaran lebih baik lagi gitu ya Pak. Jadi selama perbincangan kita ini, wah saya banyak mendapatkan pencerahan nih dari Pak Rohimin ya, sehingga banyak gambaran, ide dan rencana tentang bagaimana cara untuk membantu guru saya di sekolah Pak untuk mengubah proses pembelajaran kami ya yang tadinya konvensional menjadi variatif dengan menggunakan kemajuan iptek teknologi yang modern ini. Dan juga tadi saya akan mencoba dengan mengawali metode mentoring Pak yang sudah saya sampaikan. Ini saya terima kasih sekali sama Pak Rohimin sudah meluangkan waktu untuk berkenan memberikan coaching kepada saya. Baik, sama-sama Pak Dito. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, bisa ngobrol lagi, bisa sharing lagi ya untuk di kemudian hari tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Dwijo. Terima kasih banyak. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwijo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rohimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Omsa. Alhamdulillah ya Pak ya, dengan sudah melakukan coaching ya, dengan lancar, sudah sesuai dengan diterapkan ya, yang sesuai dengan alurnya ini ya, terutama ini ya. Tadi saat sebelum melakukan coaching ya, sempat saya menanyakan tentang indikator ketersediaan ya Pak.
Kemudian dari indikator itu ketercapaiannya yang diinginkan Pak Mimin tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Mimin terkait dengan Baik, alhamdulillah Bu Omsa. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan Pak Dwijo, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita Ibu. Saya sudah menanyakan tujuan ya sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Kosi tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta Kosi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Itu Ibu kira-kira. Berarti menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus ya Pak ya, sudah bagus sekali yang sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur. Kemudian kita tadi manakala Pak Rohimin ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching ya Pak ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya Pak ya. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching lama itu ya, itu yang penting tuh ya Pak ya. Selamat ya Pak, karena sudah melakukan dengan baik ya, sesuai dengan alurnya, sesuai dengan langkah-langkahnya ini ya Pak ya. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan ini Pak. Satu lagi ya Pak ya, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan? Baiklah Bu, terkait dengan kompetensi apa yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, ini tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi ataupun dan ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci tentunya yang disampaikan dari Kosi ini, sehingga saya dapat memberi informasi Bu, menggali informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan Kosi dalam menemukan solusi ya atas permasalahan yang dihadapi dari Kosi tersebut gitu Ibu. Luar biasa sekali ya. Baik Pak, ini ya dengan memang sudah cukup matang ini Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu. Ya. Proses belajar Bu. Iya. Ya, tadi sudah menerapkan alur kita ya Pak ya. Itu sudah luar biasa sekali nih Pak. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Rohimin itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Karena saya lihat tadi responnya itu sudah bisa menyampaikan sesuai apa yang diharapkan. Nah, ini sudah luar biasa sekali. Apalagi Pak Rohimin itu ingin lebih menggali ya informasinya, semoga nanti ke depannya ini ya Pak ya, dengan itu lebih baik lagi. Apa yang dengan harapkan itu semoga kita itu bisa sharing ya dan ngobrol ini lebih dalam ya, pengalaman di lain kesempatan. Saya cukup dari sekiranya cukup dari saya ya. Semoga pengalaman kemudian apa yang dengan katakan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Omsa, semoga bisa bermanfaat. Kurang-kurang